Beberapa waktu lalu, tepatnya 16 November 2021, Densus 88 menangkap terduga teroris, yakni Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), Ustadz Farid Ahmad Oqbah, dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ahmad Zain An-Najah, serta Anung Al-Hamad. Dikutip yang dilansir wartaekonomi.co.id, ketiganya mengaku saling mengenal satu sama lainnya. Mereka adalah pengurus Yayasan Al-Islam Islamic Center yang berlokasi di Jalan Raya Kampung Sawah, nomor 39A, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan, Ahmad Zain berperan sebagai Dewan Syuro Jemaah Islamiyah (JI) dan Ketua Dewan Syariah LAS BM Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Ustadz Farid Ahmad berperan mendanai Yayasan Perisai Nusantara Esa yang merupakan organisasi sayap JI di bidang advokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang dikumpulkan oleh kepolisian, ketiganya memiliki keterlibatan di dalam jaringan JI dan juga berperan menggalang dana melalui lembaga amil zakat untuk kegiatan aksi terorisme pelatihan militer JI. Kontan saja menggema di media sosial desakan pembubaran MUI dengan hashtag bubarkan MUI. Tentunya desakan itu bukan tanpa alasan. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya Ahmad Zain An-Najah yang notabene merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat yang terlibat jaringan JI. Herannya, tak berselang kemudian muncul lagi pernyataan kontroversial dari Wakil Ketua MUI, Anwar Abar. Jika alasan pembubaran MUI karena anggotanya terlibat jaringan Jamaah Islamiyah, kata Anwar Abbas, maka Republik Indonesia juga dibubarkan. Wow, ini otak apa? Republik Indonesia tidak sama dengan MUI. MUI hanya sebuah lembaga, semacam LSM yang dibentuk di zaman Orde Baru untuk kepentingan politik Soeharto. Sedangkan Republik Indonesia diperoleh dari perjuangan yang begitu panjang dengan mengorbankan nyawa dan darah. Jadi, jika Anwar Abbas sampai melontarkan kata-kata bubarkan Indonesia, maka perlu dipertanyakan rasa cinta terhadap keutuhan NKRI. Toh kalau MUI dibubarkan, tidak ngaruh juga. Masih ada organisasi lain seperti NU dan Muhammadiyah yang diisi oleh para ulama-ulama yang justru lebih mumpuni dari MUI. Intinya, kelompok Islam radikal seperti HTI dan FPI sudah wajar dan sepantasnya dibabat habis di bumi Indonesia ini. Mereka sudah masuk dalam berbagai aspek kehidupan dan profesi dengan membawa-bawa agama sebagai alat doktrin. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus tegas. Bisa-bisa negeri ini hancur karena ulah mereka yang ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi negara khilafah. Bayangkan, beberapa tahun silam, tepatnya 18 September 2017, Presiden Jokowi sempat menjadi target sasaran ledakan bom teroris di Cirebon. Kala itu Presiden Jokowi menghadiri penutupan Festival Keraton Nusantara (FKN) di Goa Sunyaragi. Rencana pengeboman terhadap orang nomor 1 di Republik ini terungkap ketika tim Densus 88 anti teror Polri bersama tim Jibom Brimob Polda Jawa Barat dan Inafis Polres Majalengka mengawal narapidana teroris Iman Mulyana pada 1 Oktober 2021. Saat itu pula tim Lapas Sentul turut serta melakukan pengawalan. Selanjutnya, seperti dilansir cirebonraya.com, tim melakukan pencarian dan penemuan bahan peledak berupa TATP sebanyak 35 kg di kaki Gunung Ciremai.
Cairan TATP merupakan aseton yang digunakan untuk bahan peledak. Kemudian dilakukan juga penyisiran oleh tim Jibom Polda Jawa Barat dan ditemukan satu toples berbentuk persegi 4 warna putih berisi 10 kg murni TATP. Nah, disitulah terungkap bahwa bahan peledak itu rencananya akan diledakkan pada saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke kota Cirebon. Nah, ini membuktikan bahwa radikalisme yang berujung aksi terorisme telah mewabah dan menjadi musibah. Fakta ini menjadi bukti bahwa radikalisme dan terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi kedamaian dan keutuhan NKRI. Karena itu, tidak ada jalan lain. Radikalisme dan terorisme harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Penindakan juga harus dilakukan secara tegas terhadap mereka yang terpapar radikalisme. Pencegahan dan penindakan harus dilakukan karena para pengikut radikalisme dan terorisme juga terus melakukan upaya untuk menyebarkan paham dan ideologinya ke segala lapisan masyarakat. Pemerintah harus lebih tegas lagi. Pencegahan radikalisme itu penting dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT harus melakukan upaya pencegahan mulai dari hilir sampai hulu. Begitu juga dengan Polri, harus intensif melakukan penindakan. Jangan memberikan celah sedikit pun. Paham dan ideologi kekerasan ada dan berkembang di Indonesia. Munculnya persaudaraan alumni 212 merupakan bukti nyata dari radikalisme yang tampak di depan mata. Mereka telah memproklamirkan diri sebagai kelompok intoleran berbaju agama untuk sesuatu kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu. Maka tidak ada kata toleransi untuk mereka, terkecuali sikat. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.